sini saya akan menjelaskan tentang pengertian geofisika dan apa saja sih bidang-bidang dari geofisika tersebut. Geofisika adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat fisika bumi dan proses geologi di dalamnya, yang menggunakan prinsip-prinsip fisika. Bidang cakupannya yang meliputi yang pertama geologi bumi, yaitu studi struktur inti, mantel, dan kerak bumi. Kemudian yang kedua geofisika eksplorasi, yaitu mencari sumber daya alam seperti minyak, gas, dan mineral yang menggunakan prinsip fisika. Kemudian geofisika lingkungan, studi air tanah dan mitigasi bencana. Yang terakhir geofisika seismik, yaitu studi tentang gempa bumi. Kemudian saya akan masuk ke metode dan teknologi yang sering digunakan dalam geofisika. Beberapa metode utama yang sering digunakan untuk mempelajari struktur bawah tanah meliputi yang pertama seismik, yaitu menggunakan gelombang suara atau getaran. Yang kedua gravitasi dan magnetik, yaitu mengukur variasi medan gravitasi dan magnet bumi. Kemudian yang ketiga ada elektromagnetik dan resistivitas, yaitu mengukur sifat kelistrikan batuan. Terakhir teknologi pendukung, yaitu penggunaan sistem informasi geografis, penginderaan jarak jauh, pemodelan 3D, dan simulasi. Kemudian saya akan masuk dalam apa saja peran geofisika dalam bidang pertambangan. Geofisika berperan krusial dalam siklus tambang, yaitu untuk yang pertama eksplorasi mineral. Peran geofisika dalam eksplorasi mineral yaitu untuk mengidentifikasi lokasi biji besi, emas, tembaga, dan mineral-mineral berharga lainnya yang berada di bawah permukaan bumi. Kedua, pemetaan dan struktur, yaitu membuat peta geologi akurat dan mengidentifikasi patahan atau lipatan yang mempengaruhi tambang. Kemudian yang ketiga adalah keselamatan. Geofisika juga berperan dalam menganalisis kestabilan lereng untuk mencegah terjadinya longsor serta memantau perubahan geologi selama kegiatan penambangan berlangsung. Kemudian yang keempat adalah pengelolaan air tambang, yaitu mengidentifikasi sumber air tambang agar nantinya dapat dikelola secara efektif dan benar. Nah, selanjutnya itu sinergi geologi, geofisika, dan teknologi pertambangan. Nah, ketiga bidang ini tuh yang tidak dapat dipisahkan. Yang pertama itu geologi. Geologi itu sebagai pondasi ilmiah yang menentukan apa yang dicari, seperti jenis mineral dan juga proses pembentukannya. Terus itu yang kedua geofisika, itu sebagai alat
investigasi di bawah permukaan yang menentukan di mana lokasinya secara akurat tanpa harus menggalinya langsung. Dan yang terakhir itu teknologi pertambangan. Nah, ini tuh sebagai pelaksanaan teknis yang menentukan bagaimana cara mengambil sumber daya tersebut secara aman, efisien, dan juga ekonomis. Nah, selanjutnya itu definisi geolistrik. Apa sih geolistrik itu? Geolistrik itu adalah salah satu metode geofisika yang bertujuan untuk mempelajari kondisi bawah permukaan bumi dengan cara mengalirkan arus listrik searah atau direct current ke dalam tanah dan mengukur beda potensi yang ditimbulkan. Nah, metode ini itu sangat populer karena sifatnya yang non-destruktif atau tidak merusak permukaan dan efektif untuk mendeteksi material yang mengalami perbedaan kemampuan menghantarkan listrik yang kontras. Nah, untuk memahami definisinya secara utuh, itu ada 3 aspek penting nih yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, parameter atau resistivitas, yang dimana fokus utama geolistrik itu adalah mengukur hambatan jenis atau resistivitas batuan. Batuan padat biasanya memiliki hambatan tinggi, sedangkan lapisan yang mengandung air itu memiliki hambatan yang rendah. Selanjutnya ada media penghantar. Nah, media penghantar ini maksudnya itu di bawah permukaan listrik itu mengalir melalui pori-pori batuan yang terisi oleh cairan atau air tanah atau elektrolit, atau juga melalui mineral logam yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya itu tujuan pemetaan. Nah, maksudnya itu kalau di tujuan pemetaan itu output dari metode ini itu adalah gambaran visualnya, penampang bentuk 2D atau 3D yang menunjukkan struktur lapisan tanah, kedalaman batuan dasar, dan juga letak sumber air atau aquifer. Nah, selanjutnya itu prinsip kerja geolistrik. Prinsip kerja geolistrik itu berakarkan pada hukum Ohm. Di dalam tanah, arus listrik itu kan akan mengalir lebih mudah melalui materi yang bersifat konduktif, seperti air tanah, dan akan terhambat jika melewati materi yang resistif seperti batuan padat atau udara. Nah, persamaan dasarnya yaitu V sama dengan I kali R. Dalam geolistrik kita itu mencari nilai resistivitas atau biasa dinamakan dengan Rho. Nah, yaitu hambatan spesifik yang dimiliki oleh jenis batuan tertentu. Untuk mengukur resistivitas bawah permukaan, kita menggunakan 4 buah elektroda yang ditancapkan ke tanah dalam satu garis lurus atau konfigurasi standar, yang dimana elektroda arus pertama itu A dan B berfungsi untuk menginjeksi arus listrik searah atau DC ke dalam bumi. Yang kedua itu elektroda potensial yaitu M dan N, yang dimana berfungsi untuk mengukur beda potensial atau tegangannya yang muncul akibat arus yang mengalir melalui batuan. Kemudian masuk ke konfigurasi elektroda. Berbagai jenis konfigurasi elektroda yang umum digunakan dalam survei geolistrik seperti konfigurasi Wiener, efektif untuk memetakan perubahan resistivitasi
resipitas secara vertikal atau kedalaman. Terus konfigurasi Schellenberger baik untuk pemetaan lateral dan sering digunakan untuk mencari air tanah. Terus konfigurasi dipole unggul dalam memetakan variasi. Konfigurasi dipole unggul dalam memetakan variasi resipitas secara mendalam dan lateral sekaligus. Dalam konteks pertambangan, geolistrik digunakan untuk mendeteksi lapisan membawa mineral, memetakan struktur pertahanan, serta mengidentifikasi akuifer atau lapisan air di area tambang. Geofisika dan geolistrik dalam pertambangan terbagi menjadi dua, pondasi dan kerangka kerja, yaitu geologi membagikan pemahaman dasar tentang karakteristik batuan dan potensi mineral di suatu wilayah, yaitu seperti emas dan biji besi. Geofisika berperan sebagai alat investigasi tanpa merusak, menggunakan pemetaan fisika untuk melihat apa yang ada di bawah tanah tanpa harus langsung menggali. Teknologi pertambangan menjadi pelaksana teknis yang menggunakan data tersebut untuk merancang metode penggalian yang aman dan ekonomis. Yang kedua, pendalaman metode spesifik dan geolistrik. Sebagai salah satu cabang dalam metode geofisika yang disebut video pertama atau metode resestivitas, geolistrik menjadi senjata utama untuk membedakan lapisan batuan berdasarkan sifat hantar listriknya. Pemahaman tentang berbagai konfigurasi elektroda atau Warner, Schellenberger, dan lain-lain memungkinkan tim di lapangan untuk mendapatkan citra bawah permukaan yang lebih detail sesuai dengan target mineral yang dicari. Ilmu geologi menentukan target apa yang dicari. Geofisika atau melalui metode persifik atau geolistrik menentukan koordinat dan kedalaman di mana lokasi akurat yang di bawah permukaan. Akhirnya, teknologi pertambangan menemukan bagaimana cara mengambilnya secara efisien dalam memperhatikan faktor keselamatan seperti kestabilan lereng dan pengolahan air tambang yang datanya telah diperoleh dari pemindahan geolistrik.